Selamat datang di CPM, Cerita Pengantar Malam. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan notifikasi dari kami. Cerita ini murni saya tulis dari tokoh aslinya. Ini adalah kisah nyata, kisah yang dialami oleh temanku sendiri. Aku sengaja untuk tidak menyebutkan namanya. Cerita ini berlaku sekitar 3 tahun yang lalu. Begini ceritanya. Di malam itu, perasaanku tidaklah enak. Badanku terasa sengal, dan kepalaku juga pusing. Maklum saja, karena pada waktu itu aku masih sakit. Aku memutuskan untuk masuk ke dalam kamar, lalu kemudian merebahkan tubuh ini begitu saja di atas ranjang. Aku sedang mengantuk. Sebelum tidur, aku tidak lupa membaca doa. Begitulah kebiasaanku. Jarum jam bernada pelan di dinding, menghanyutkanku, membawaku pergi ke tempat yang jauh, menembus lorong demi lorong di alam bawah sadar. Aku berada di alam ilusi yang sering kali melenakan manusia, yaitu aku berada di alam mimpi. Aku merasa seakan-akan tubuh ini dilemparkan ke angkasa. Angin membawaku terbang tinggi, semakin jauh meninggalkan bumi, dan semakin dekat dengan daratan itu. Daratan yang tidak pernah aku ketahui. Aku terlempar ke dalam sebuah rumah. Rumah tersebut tidak memiliki atap, hanya dipagari oleh dinding-dinding yang cukup aneh. Pada saat itu, aku bersama dengan kedua orang tuaku. Aku bingung karena tidak tahu di dunia manakah aku berada. Begitupun dengan kedua orang tuaku. Aku berkata kepada mereka, "Ibu, ayah, tunggulah di sini sebentar. Aku mau keluar untuk mencari tahu di manakah kita berada." Begitulah ucapku. "Baiklah, hati-hati ya," balas kedua orang tuaku. Aku langsung pamit dan mulai berjalan keluar dari pintu rumah. Aku kaget. Ternyata saat itu aku berada di tengah padang pasir yang tandus. Tidak ada pohon, tidak ada rumah, dan juga tidak ada satu orang manusia pun yang nampak berkeliaran di sana. Akan tetapi, aku tetap juga melanjutkan tekadku tersebut. Aku mulai berjalan melewati padang pasir yang tandus, yang tiada tempat bernaung walau sedikit pun. Akan tetapi, pada saat itu, entah bagaimana pula, tiba-tiba aku menemukan sebuah rumah yang megah. Rumah tersebut berdiri kokoh di atas gurun tersebut. Ada yang aneh. Semua bahan rumah tersebut terbuat dari kaca tebal yang bening. Bentuknya sama, hingga membuatku bingung untuk membedakan manakah pintu dan manakah jendelanya. Karena semuanya terlihat seperti dinding, seperti kaca akuarium yang tertutup rapat. Aku mengetuk salah satu dinding tersebut sambil mengucapkan salam. "Assalamualaikum," ucapku dengan sopan dan juga lembut. Tidak lama kemudian, mendadaklah dinding yang aku ketuk itu pun langsung terbuka. "Waalaikumsalam," jawab suara dari dalam. Aku langsung melongakkan kepala ke dalam. Terlihatlah seorang pria berjubah putih, raut wajahnya datar, tanpa ekspresi. "Bolehkah aku masuk untuk menumpang sholat sebentar?" Aku bertanya kepada orang tersebut. "Boleh, silakan. Nanti tahu sendiri." Begitulah jawab pria tersebut dengan singkat. Sebenarnya, aku sedikit bingung. Bingung karena tidak tahu maksud dari ucapan pria tersebut. Nanti tahu sendiri. Itulah yang membuat aku bertanya-tanya di dalam hati. Ada yang aneh. Aku tidak tahu entah bagaimana caranya. Ternyata aku sudah tahu seluk-beluk di rumah tersebut. Kamar mandi, tempat handuk, tempat sejadah, lemari-lemari, semuanya aku tahu. Aku seakan-akan seperti orang yang sudah lama tinggal di rumah tersebut. Padahal aku baru saja masuk ke dalam rumah tersebut pada hari itu. Mungkin itulah maksud dari pria itu. Nanti tahu sendiri. Usai sholat, aku segera berkeliling di dalam rumah tersebut untuk melihat ruangan demi ruangan yang ada di dalamnya.
Rumah tersebut sangat besar, sangat megah dan juga mewah. Semua bahannya terlihat canggih, lebih canggih daripada rumah yang pernah kutonton di film-film. Aku bertanya kepada pria tersebut, "Pak, ini daerah mana ya?" Aku menyipitkan mata kepada beliau. "Oh, ini baru di tempat yang paling rendah." Begitulah ujar beliau. Aku pun terdiam sejuta bahasa karena malu untuk bertanya kembali. Walaupun jawaban tersebut sebenarnya sedikit mengganjal di benakku. Aku terus berjalan di dalam ruangan yang besar tersebut. Membuka pintu demi pintu, memasuki ruangan demi ruangan, hingga sampailah aku pada sebuah pintu yang besar. Pintu tersebut seakan-akan mengarah tajam ke bawah. Tanpa berpikir panjang, aku langsung membukanya. Bukan main kagetnya aku. Ternyata di depanku ada sebuah tangga yang amat panjang ke bawah sana. Tangga tersebut tidak memiliki gagang tangan untuk pegangan. Yang terlihat hanyalah anak tangga yang berjumlah ribuan takah. Tangga itu sangat tajam ke bawah. Panjangnya mungkin mencapai ribuan meter. Aku tidak tahu pasti berapakah ketinggian dari tangga tersebut. Aku mulai berjalan melewatinya. Satu demi satu takah anak tangga itu kuinjak dengan penuh keraguan. Akan tetapi, setelah menginjakkan kaki di atas takah tangga yang pertama, kedua, dan seterusnya, aku tidak lagi merasa takut. Aku justru semakin mudah berjalan untuk melewatinya. Ada yang membuatku sedikit bingung. Semakin jauh turun ke bawah, sekelilingku terlihat menjadi semakin gelap. Gelap dan gelap. Hingga akhirnya sampailah aku di ujung takah anak tangga tersebut. Ternyata tangga itu menghubungkan antara satu pintu menuju pintu yang lainnya. Dan sekarang aku sudah berada di depan pintu tersebut. Meskipun sedikit ragu, akan tetapi rasa penasaranku justru lebih besar. Aku segera membuka pintu tersebut dengan kedua tangan. Pria yang berjubah putih tadi berada di sebelahku. Ketika pintu itu terbuka, sekujur tubuhku langsung bercahaya terang, seperti tubuh para malaikat yang biasa ditayangkan di dalam film. Putih berseri-seri, berkilauan seperti mutiara. Begitulah aku. Kemudian aku langsung mengangkat kepalaku untuk melihat ke depan. Dan alangkah kagetnya aku. Aku belum pernah menemukan tempat yang seindah itu di dalam dunia ini. Gunung-gunung yang sebesar ukuran gunung Kerinci terhampar luas. Jumlahnya mungkin mencapai ribuan dan bahkan lebih. Gunung-gunung tersebut berlapis-lapis, seperti dihiasi pula oleh puluhan ribu air terjun yang indah. Air terjun itu bening dan bersih, mengalir ke dalam sebuah sungai yang berkilauan. Pohon-pohon menjulang tinggi ke langit, seperti pohon-pohon yang pernah kulihat di film Avatar. Pohon-pohon tersebut berwarna-warni. Berbagai jenis burung terbang ke sana kemari dengan riangnya. Buah-buahan disusun rapi, membentuk sebuah bukit buah yang berwarna-warni. Hawanya sejuk, sesejuk hawa bulan purnama di malam hari, dan bahkan lebih. Tidak ada matahari. Alam di sana sangat indah, sangat terang. Semua langit terlihat seakan bercahaya. Aku merasa seakan-akan itulah akhir dari pencarianku selama ini di dunia. Aku merasa itulah tempat asalku. Aku juga merasa itulah tempat tinggalku yang sudah lama aku tinggalkan. Aku ingin menetap di sana walaupun seorang diri. Aku merasa nyaman dan damai. Pria tersebut datang menghampiriku yang masih terkagum-kagum dengan pemandangan tersebut. Aku sekali lagi bertanya kepadanya, "Tempat apakah ini? Kenapa tempat ini sangat indah?" Aku mengernyitkan dahi kepadanya. Dia tersenyum tipis kepadaku. Senyumannya sangat indah, sangat damai dan menyejukkan hati. "Ini baru di tempat yang paling rendah." Pria itu tersenyum kepadaku. Aku terbangun dari tidur. Ternyata aku baru saja bermimpi. Sekujur tubuhku dibasahi oleh keringat. Sekian dulu ceritanya. Bagaimanakah pendapat kalian mengenai mimpi tersebut? Silakan tulis jawabannya di dalam kolom komentar. Sampai jumpa di cerita-cerita yang selanjutnya.